Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai perhitungan balok dan kolom melanjutkan video sebelumnya, yaitu plat lantai sama etaps. Nah, kemarin kan udah masukin SketchUp ke etabin supaya kita tahu kan kita menganalisis si etapsnya bangunan gedung C-nya itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu dulu bagaimana cara mengetahui data-data yang nanti digunakan di perhitungan balok. Datanya itu didapetinnya dari etaps. Nah, pertama buka etaps dulu. Sebenarnya etapsnya bisa pakai yang kemarin ya, yang udah yang udah udah dimasukin di video sebelumnya kan udah ada nih. Aku pakai file yang kemarin. Nah, udah masuk. Kalian ke analisis dulu, ke yang itu nih, yang ini ya. Terus kalian run analisis dulu, diklik dulu. Sudah diklik, kalian masuk ke display dan ininya pastiin ke kunci ya. Nah, kalian masuk ke display, kalian klik yang show table. Nah, di sini kan banyak tuh ya, bacaan-bacaannya tuh. Nah, yang harus kita klik itu adalah analisis result. Lihat dulu, karena ke frame output, elemen output. Nah, kalau udah, klik OK. Emang suka loading guys. Nah, kalau udah ada nih kan, nanti di perhitungan Excelnya ada ya. Ini ngeliatin dulu yang dari etaps. Nih kita dapet nih P, F2, F3, T, M2, M3 elemen dan lain sebagainya tuh. Terus setelah itu kita simpan file tabelnya, klik file. Nah, yang ini tuh Excel. Nah, nanti otomatis kesimpan di Excel. Nah, itu cara buat ngetahuin dulu data-data yang nantinya dipakai di perhitungan balok dan kolom dari bangunan-bangunan dari bangunan gedung C maksudnya. Ini ada B1, ini banyak banget, pokoknya ini nanti digunain di perhitungan Excel. Kalau udah, kita klik down saja. Nah, sudah nih ya. Nah, langsung masuk dulu aja ke pengertian. Nah, langsung aja ya. Di sini mau ke pengertian dulu. Jadi, pengertian balok adalah elemen struktur horizontal yang berfungsi menahan beban tegak lurus terhadap sumbu memanjangnya. Beban ini menghasilkan gaya lentur dan gaya geser pada balok. Dalam bangunan, balok berfungsi sebagai rangka pengikat kolom dan menyalurkan beban dari plat lantai di bawah ke kolom penyangga sehingga kemudian diteruskan hingga ke fondasi, jadi ke dalam. Oke. Terus ke tulangan utama. Tulangan utama adalah besi beton yang dipasang memanjang searah dengan bentang balok. Fungsinya sangat spesifik, yaitu menangani gaya tarik akibat momen lentur karena material beton sangat kuat menahan beban tekan tetapi lemah terhadap beban tarik. Memang seperti itu ya sifat si baloknya ini. Terus yang pertama itu ada tulangan bawah. Biasanya dipasang di area tengah bentang balok bagian bawah karena di area ini balok cenderung melengkung ke bawah, mengalami tarikan di sisi bawah. Yang kedua ada tulangan atas atau tumpuan negatif. Kalau yang tadi itu tumpuan positif. Nah, sekarang tumpuan atas itu negatif. Dipasang di area ujung balok yang dekat dengan kolom penyangga atau tumpuan karena di area ini tarikan terjadi di bagian atas balok. Nah, ketentuannya itu ukuran diameter besi untuk tulangan utama selalu lebih besar dibandingkan tulangan cincin agar mampu menahan beban lentur yang besar. Oke, lanjut ke
Oke, lanjut ke tulangan cincin atau sengkang. Nah, tulangan cincin atau sengkang adalah besi beton yang dipasang melingkari tulangan utama dengan jarak tertentu. Nah, fungsi utamanya tuh untuk menahan gaya geser lalu atau lintang agar balok tidak mengalami retak diagonal di dekat tumpuan si kolomnya gitu. Terus yang kedua, fungsi tambahannya yaitu mengikat tulangan utama agar tetap pada posisinya saat proses pengecoran beton, biar nggak geser-geser gitu. Serta mencegah tulangan utama melengkung ke bawah atau tertekuk saat menerima beban tekan yang besar. Nah, pemasangannya itu jarak antara cincin biasanya dirapatkan pada area ujung balok. Nah, jadi pemasangannya itu seperti itu gitu, direnggangkan di area tengah bentang balok karena gaya gesernya lebih kecil. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan balok beton bertulang. Karena balok yang menggunakan sistem penulangan adalah balok bertulang, penting untuk kita mengetahui karakteristik dari material gabungan ini. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihannya itu kekuatannya menyeluruh. Jadi, kombinasi yang sangat baik. Beton menahan gaya tekan dengan kuat, sementara baja tulangan menahan gaya tarik dengan sempurna. Selanjutnya ada tahan api dan cuaca. Selimut beton melindungi besi tulangan di dalamnya dari karat dan paparan suhu tinggi jika terjadi kebakaran. Yang ketiga, fleksibel untuk dibentuk. Beton basah bisa dicetak menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran penampang balok sesuai kebutuhan desain arsitekturnya. Yang ketiga adalah materialnya mudah didapatkan. Bahan pembuatan beton adalah pasir, kerikil yang gitu-gitu, dan besi beton sangat mudah ditemukan di pasaran. Kekurangannya, bobot sendiri sangat berat, di mana beton memiliki massa jenis yang besar sehingga balok beton bertulang menambah beban mati yang cukup signifikan pada struktur bangunan secara keseluruhan. Kan emang ada beban tuh, ada beban mati, beban hidup, yang seperti itu. Nah, selanjutnya butuh backcasting atau cetakan. Memerlukan biaya dan waktu tambahan untuk membuat, memasang, dan membongkar cetakan kayu atau baja sebelum dan sesudah pengecoran. Yang ketiga, ada waktu pengeringannya lama. Kekuatan maksimal beton baru tercapai ketika sudah 28 hari setelah pengecoran ya, sehingga tidak bisa langsung dibebani secara maksimal. Nah, yang keempat, sulit dibongkar. Jadi, jika terjadi kesalahan atau renovasi, menghancurkan balok beton bertulang jauh lebih sulit dan memakan tenaga dibandingkan balok kayu atau baja murni. Selanjutnya ada jenis-jenis balok dalam konstruksi. Berdasarkan tumpuannya, balok ada satu, yaitu balok sederhana. Balok yang ditumpu pada kedua ujungnya, misalnya oleh dua kolom, ujung-ujungnya bisa berputar bebas jika ada beban. Yang ketiga ada balok cantilever. Balok yang hanya ditumpu atau dijepit pada satu ujungnya saja. Sementara ujung lainnya bebas tak tertumpu seperti balkon rumah. Yang ketiga, balok menerus. Balok yang memanjang dan ditumpu oleh lebih dari dua kolom. Balok ini lebih kaku dan kuat menahan beban bentang panjang. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk penampang. Ada balok persegi, balok T, dan balok L. Balok persegi paling umum digunakan dan mudah proses pembuatannya. Balok T dan L biasanya terbentuk karena balok dicor bersamaan dengan plat lantai di atasnya, sehingga sebagian plat lantai ikut bekerja menahan beban tekan bersama balok. Yang kedua ada selimut beton. Saat melihat balok beton, tulangan besi tidak boleh terlihat dari luar. Harus ada jarak antara tulangan terluar atau cincin dengan permukaan luas beton. Jarak ini disebut dengan selimut beton. Nah, fungsinya itu yaitu yang pertama, fungsi anti karat, melindungi besi baja dari oksigen dan air agar tidak mengalami korosi. Jika besi berkarat, volumenya membesar dan bisa membuat beton pecah dari dalam. Yang ketiga, fungsi tahan api. Sama ya, tahan api, tidak mudah terbakar.
Yang ketiga, jenis retakan atau kegagalannya ada jenis retakan atau kegagalan pada balok. Yang pertama ada retak lentur, retakan vertikal yang biasanya terjadi di bagian bawah tekan bentang balok. Ini terjadi jika tulangan utama bagian bawah kurang kuat menahan gaya tarik. Yang kedua ada retak geser, di mana retakan miring atau diagonal sekitar 45 derajat yang terjadi di dekat kolom atau tumpuan. Ini terjadi jika tulangan cincin atau sengkang terlalu renggang atau kurang kuat menahan gaya geser. Maksudnya ada persyaratan pengerjaan balok yang baik. Nah, yang pertama itu ada pemadatan. Saat pengecoran, beton basah harus digetarkan menggunakan alat vibrator biar biar ke bawah benar-benar terisi gitu si cetakannya, kalau disebut cetakan mah gitu, agar seluruh celah di antara besi tulangan terisi penuh dan beton tidak keropos yang tadi ya, supaya tidak ada celah-celah bolong-bolong kayak gitu. Beton yang keropos akan menurunkan kekuatan balok secara drastis. Yang ketiga, perawatan. Setelah dicor, balok beton tidak boleh dibiarkan kering terlalu cepat akibat panas matahari. Beton harus dijaga kelembapannya, disiram air atau ditutupi karung basah selama beberapa hari agar tidak terjadi retakan, susut, dan ikatan kimianya sempurna. Nah, ini kan udah nih pengertian dasarnya tentang balok. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan balok. Nah, ini ya balok. Nah, jadi data yang udah kita punya di dari etaps tadi. Nah, kita masukin nih ke sini. Ini titik awalnya dari E ya, dan titik akhirnya di F. Nah, itu ada MEF, MFE, apa sih ini tuh? Nah, nanti saya akan jelaskan gitu. Nah, di sini juga ada tulangan pokok, ada tulangan sengkang, yang tadi udah dijelasin sebelumnya kan. Tulangan sengkang itu apa, tulangan pokok itu apa. Seperti itu. Nah, jadi apa sih MEF itu? Jadi MEF itu adalah momen lentur tumpuan di ujung titik E. Kalau MFE adalah momen lentur tumpuan di ujung titik F. Selanjutnya ada apa ini? Kita besarin dulu. MLAP. MLAP itu adalah momen lapangan. Momen lentur yang terjadi di tengah-tengah bentang kolom. Nah, di tengah-tengah bentang kolom. Selanjutnya ada FE dan VE dan VF. Artinya adalah gaya geser E dan F. Gaya-gaya geser yang terjadi di ujung kalau yang F di ujung F, seperti itu. Terus ada Ki. Ki itu adalah beban merata. Mana ya? Bentar. Ki. Nah, ini Ki. Selanjutnya ada ini ada FC. FC itu adalah kuat tekan beton. Dimana FC-nya tuh berapa? 25. Dan FY-nya adalah kuat leleh baja sebesar 400. Terus ada reduksi lentur. Reduksi lentur itu adalah faktor pengamanan untuk kekuatan lentur. Ada B1. B1 itu adalah faktor penyesuaian balok tegangan beton. Selanjutnya ada elastis tulangan. Elastis tulangan S adalah modulisitas elastis baja tulangan. Selanjutnya ada Romax dan Romin adalah batasan rasio jumlah besi ya. Selanjutnya ada lebar balok BW. Lebar balok BW itu lebar penampang balok. Kalau tinggi balok H adalah tinggi total balok dari ujung atas ke bawah. Terus ada degging adalah tebal selimut beton pembungkus besi. Terus ada
diameter tulangan pokok. Terus Terus ada D aksen, yaitu jarak dari kulit luar beton sampai ke titik tengah susunan besi tulangan tarik. Kalau yang D sama dengan H dikurangin D aksen, itu adalah tinggi bersih balok yang benar-benar bekerja menahan beban. Terus ada ini tulangan pokok ya. Nih jadi data-data ini tuh yang MEF, MFE, MLab, si data-datanya didapat dari mana? Dari ETABS. Jadi kalian harus tahu dulu ya cara pemakaian ETABS tuh kayak gimana gitu. Harus ngerti dulu sih sebenarnya ya sebelum ke Excel. Soalnya kan kalau Excel mah tinggal perhitungan, tapi datanya tuh emang dari ETABS. Nah, diketahui segini tuh ini pakai FC 25, FY 400 kayak gitu. Terus ada ini nih perhitungan tulangan pokok kan tadi udah dijelasin ya di awal di pengertian mendasar yang dasar. Tulangan pokok ini itu untuk mencari jumlah batang besi. Itu ada tumpuan EF, ada lapangan, ada tumpuan E. Seperti itu, bentar. Nah, ini tuh kan diketahuinya ada tumpuan F ya tadi udah disebutin ya, udah ya. Nah, terus ada momen, ada rho perlu, ada AS, ada tulangan. Nah, kalau momen ini tuh beban melengkung atau lentur yang diterima balok. Tumpuan EF menerima momen sebesar berapa? Sebesar segini. Rumusnya gimana? Nih, kita klik sama dengan nih tumpuan EF. Nah, ini kan, ini adalah momen EF. MF tuh momen EF, jadi dimasukin ke momen yang ini. Terus ada lapangan. Lapangan nih, kan tadi ada MLab. Nah, MLab tuh yang ini dimasukin di momen untuk perhitungan tulangan pokok. Tumpuan FE sama ada di sini. Terus ada rho. Rho itu perhitungannya seperti ini. Sebenarnya rumusnya itu ada di buku ya, di buku yang sering aku sebutin di buku Gedeon. Nah, yang itu. Ini rho perlu nih kalau mau tahu. Rumusnya itu adalah perhitungan dari momen, dari FC, FY, lebar balok, terus ada D-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada rho perlu. Rho perlu juga sama. Nah, ini rumusnya ya, nih. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu rumus yang spesifiknya, kalian bisa lihat aja di buku Gedeon itu ada kok di internet banyak. Nah, ini rho perlu apa aja? Ada FC, FIO, ada Romax Rominnya ya dimasukin. Rho perlu ini tuh rho sama rho perlu tuh persentase kebutuhan besi dibanding luas beton. Jadi si angka ini harus berada di antara, jadi si angkanya tuh harus ada di antara Romin dan Romax, seperti itu yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya ada AS nih, AS tuh apa? AS adalah luas tulangan perlu. Jadi si total luas penampang besi yang dibutuhkan secara teoritis. Mana tadi teh kursornya? Nah, ini. Maksudnya ada tulangan akhir. Nah, ini tulangan akhir ya. Oke, lanjut ke analisis sengkang. Nih ada gaya geser, ada FC, ada perhitungan ini SMAX 1, SMAX 2, jarak per segmen nih yang perlu ya. Jarak per segmen harus tahu.
Ini rumusnya nih.